Silakan Lisa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Kimia Organik 3 dengan anggota pertama Siti Ardiah dengan NIM 004, Firda Utari dengan NIM 021, Dewi Mariana dengan NIM 029, Nurhalisa dengan NIM 052, Nadia Kotruna Datohiri dengan NIM 073, dan Vika Seputri dengan NIM 086. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi proteksi gugus pelindung. Langsung saja ke permasalahan pertama. Permasalahan pertama ini ada dari Siti Ardiah dengan NIM 004. Kepada Siti Ardiah disilahkan. Baiklah, pada permasalahan saya ini dijelaskan mengenai materi gugus pelindung aldehida. Nah, yaitu pembentukan asetal citronellal seperti pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan karena pembentukan asetal merupakan reaksi kesetimbangan, maka penambahan pendehidrasi untuk mengikat air dari sistem akan meningkatkan pembentukan asetal. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan asetal citronellal dengan suatu alkohol berdasarkan gambar tersebut agar air yang diikat itu maksimal sehingga pembentukan asetal citronellal meningkat. Nah, untuk teman-teman yang ingin menanggapi permasalahan saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Siti Ardiah. Nah, di sini saya menggunakan sebuah jurnal yang saya kira mampu menjelaskan permasalahan Saudari Siti. Pada suatu jurnal penelitian tersebut yang berkaitan dengan reaksi pembentukan dimetil asetal citronellal yang menjelaskan bahwa citronellal memiliki gugus aldehida dan gugus alkena. Dalam lingkungan asam, citronellal ini mudah mengalami siklisasi membentuk isopulegol dan isomernya. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dimetil asetal citronellal dengan katalisis gas HCl. Penggunaan HCl secara terbatas dimaksudkan untuk menghindari siklasi citronellal dalam suatu reaktor. 10 ml citronellal ditambahkan dengan 20 ml metanol absolut dan 2 gram CaCl2 pada labu 3. Nah, gas HCl ini dilarikan dengan laju air 12 ml per menit pada temperatur ruang sehingga pH campuran ini menjadi 2-3. Kemudian dilakukan pengadukan pada 30 derajat Celcius selama 48 jam dan diambil sampel pada durasi reaksi 12, 24 dan 48 jam. Reaksi pembentukan asetal citronellal ini adalah reaksi kesetimbangan yang disertai pelepasan molekul air. Nah, pengingatan molekul air yang terbentuk oleh penhidrasi CaCl2 menggeser ke sistem ke arah produk. Karena itu, semakin banyak jumlah CaCl2 yang ditambah, maka semakin besar pula produk asetal yang terbentuk. Tetapi masih perlu dikaji lebih lanjut jumlah optimal CaCl2. Isopugel dan non-isopugelnya terbentuk melalui siklasi citronellal oleh katalisis asam. Gugus karbonil citronellal ini terproduksi oleh CH2 sehingga densitas elektron pada C karbonil itu rendah. Terus pasangan elektron pi-nya itu ikatan rangkap pada C6C7 membentuk ikatan sigma dan atom C karbonil diikuti pelepasan atom H pada C8 atau C9. Baiklah, Saudari Siti Ardiah, bagaimana dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih Saudari Vika atas jawabannya. Namun saya kira jawaban Saudari Vika perlu ditambahkan lagi. Bagi teman-teman yang menanggapi lagi, saya persilahkan. Baiklah, saya ingin mencoba menambahkan permasalahan dari Siti Jong untuk permasalahan Siti Ardiah ini, di mana di sini dapat memperjelas penjelasan jawaban sebelumnya. Menurut saya, mekanisme reaksi pembentukan dimetil asetil ditronella ini, gas HCl atau metanol terprotonasi ini melepas proton pada atom O gugus karbonil menyebabkan densitas elektron pada C karbonil menjadi rendah. Metanol sebagai nukleofil menyerang C karbon disertai adisi ikatan rangkap karbonil membentuk metil asetil terprotonasi. Nah, diikuti dengan pelepasan proton
oleh basa Cl menjadi metil asetil ditronelal. Nah, kemudian protonasi ini gugus OH metil asetat oleh HCl mempolarkan ikatan C yang berikatan dengan O sehingga mempermudah substitusi metanol yang kedua. Kemudian pelepasan air dan HCl dari struktur 5 menghasilkan dimetil asetil ditronelal. Kemudian reaksi pembentukan dimetil asetil merupakan reaksi kesetimbangan. Karena itu peningkatan jumlah CaCl2 sebagai pengikat molekul air memperbesar hasil asetal. Kemudian kontrol penggunaan gas HCl sebagai katalis dalam metanol berlebih dapat menurunkan potensi diklisasi citronelal menjadi isopropegol seperti itu. Baiklah, dari kedua jawaban tersebut dapat saya simpulkan bahwa pelindungan gugus aldehid melalui pembentukan asetal umumnya dilakukan dengan metanol atau etanol terkatalis asam. Citronelal memiliki gugus aldehida dan gugus alkena. Karena pembentukan asetal merupakan reaksi kesetimbangan, maka penambahan dehidrasi untuk mengikat air dari sistem akan meningkatkan pembentukan asetal. Gas HCl atau metanol terprotonasi melepas proton pada atom O gugus karbonil menyebabkan densitas elektron pada C karbonil menjadi rendah. Metanol sebagai nukleofil menyerang C karbonil disertai adisi ikatan rangkap karbonil membentuk metil asetal terprotonkan. Diikuti pelepasan proton oleh basa Cl menjadi metil asetal citronelal. Protonasi gugus OH metil asetal oleh HCl mempolarkan ikatan CO sehingga memudahkan substitusi metanol kedua. Pelepasan air dan HCl dari struktur 5 menghasilkan dimetil asetal citronelal. Nah, reaksi pembentukan dimetil asetal citronelal ini merupakan reaksi kesetimbangan karena itu peningkatan jumlah CaCl2 sebagai pengikat molekul air memperbesar hasil asetal. Kontrol penggunaan gas HCl merupakan sebagai katalis dalam metanol berlebih dapat menurunkan potensi siklisasi citronelal menjadi isopulegol. Nah, baiklah, terima kasih jawaban teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Permasalahan keduanya ada Firda Utari dengan NIM 021 kepada Utari disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ialah permasalahan saya, di mana pada blog saya itu dikatakan bahwa transformasi keseluruhan yang diperlukan adalah ester menjadi alkohol primer. Ini adalah pengurangan ester yang membutuhkan LiAlH4. Tetapi itu juga akan mengurangi keton yang tidak kita inginkan. Nah, mengapa digunakan LiAlH4 pada reaksi tersebut? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Saya ingin menjawab, Firda. Iya, silahkan Siti. Karena LiAlH4 itu merupakan reduksi yang cocok digunakan untuk mereduksi gugus karbonil. Maka ketika direduksi dengan LiAlH4, gugus karbonil pada ketonnya tidak akan terpengaruh, melainkan hanya karbonil ester saja yang berubah menjadi alkohol. Itu jawaban saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti. Tetapi menurut saya jawaban dari Saudari itu kurang lengkap atau kurang tepat. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, Saudari Firda, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Siti. Nah, yang benar yang dikatakan Saudari Siti tadi, karena LiAlH4 itu merupakan reduksi yang cocok digunakan untuk mereduksi gugus karbonil pada ketonnya, tidak akan maka ketika direduksi dengan LiAlH4 itu gugus karbonil pada ketonnya tidak akan terpengaruh, melainkan hanya karbonil ester saja yang berubah menjadi alkohol. Berbeda dengan tidak diberi gugus pelindung pada karbonil ketonnya, maka saat diberikan LiAlH4 semua gugusnya itu, karbonnya itu yang ada pada molekul tersebut akan berubah menjadi alkohol atau diol. Tentu molekul target tidak akan didapatkan, maka itu sangat penting untuk menggunakan gugus pelindung di dalam suatu sintetis.
Bagaimana Saudari Firda dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vika. Menurut saya jawabannya sudah tepat. Jadi dapat disimpulkan itu penggunaan LIA LH4 itu karena merupakan pereduksi yang cocok digunakan untuk mereduksi gugus karbonil. Maka ketika direduksi dengan LIA LH4 itu, gugus karbonil pada ketonnya itu tidak akan terpengaruh, melainkan hanya karbonil ester saja yang berubah menjadi alkohol. Nah, berbeda dengan tidak diberi gugus pelindung pada karbonil ketonnya. Maka saat diberikan LiALH4 itu, semua gugus karbonil yang ada pada molekul tersebut akan berubah menjadi alkohol atau diol. Tentu molekul target ini tidak akan didapatkan. Nah, maka dari itu penggunaan LiALH4 itu sangat penting untuk menggunakan gugus pelindung di dalam suatu sintesis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Tolong slide-nya. Nah, permasalahan berikutnya 3 ini dari Mariana Elizabeth. Kepada Dewi disilahkan. Baiklah, permasalahan saya yaitu jika dalam suatu reaksi terdapat 2 gugus fungsi yang berbeda, namun mirip, manakah yang lebih utama dilindungi oleh gugus pelindung? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Dewi. Jadi, yang lebih utama dilindungi dari gugus pelindung adalah gugus yang reaktif, seperti itu. Oke, terima kasih Nadia. Namun adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Nadia? Baiklah, di sini saya Nurkalisa akan menambahkan jawaban dari Nadia agar jawabannya lebih tepat dari permasalahan Dewi, yaitu benar yang dikatakan oleh saudari Nadia bahwa gugus pelindung digunakan untuk melindungi gugus reaktif agar tidak mengganggu jalannya reaksi modifikasi. Nah, sehingga akan didapatkan reaksi modifikasi yang tidak melibatkan gugus yang dilindungi tersebut. Terima kasih, Dewi. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa jika terdapat 2 gugus fungsi yang mirip dalam suatu reaksi, yang lebih utama dilindungi itu ialah gugus yang reaktif antara 2 gugus tersebut. Sehingga saat reaksi modifikasi tersebut berlangsung, maka reaksi yang reaktif ini tidak akan mengganggu jalannya reaksi tersebut, sehingga gugus yang kurang reaktif akan lebih mudah dimodifikasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya ini dari Nurhalisa, NIM 052. Kepada Nurhalisa disilahkan. Baiklah, di sini permasalahan saya sendiri, yaitu permasalahannya apakah ada spesifikasi khusus atau syarat tertentu agar gugus pelindung dapat bereaksi dengan gugus fungsi tertentu. Adakah di antara teman-teman yang akan menjawab permasalahan saya ajukan ini? Saya Lisa. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Lisa, di mana permasalahannya itu ialah apakah ada spesifikasi khusus atau syarat tertentu agar gugus pelindung dapat bereaksi dengan gugus fungsi tertentu. Nah, suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan preaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung, itu gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Nah, gugus ini memainkan peran penting dalam sintesis organik multitahap. Dalam banyak preparasi senyawa organik,
Beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau preaksi yang digunakan. Nah, sehingga bagian tersebut atau gugus itu harus dilindungi. Baiklah, terima kasih. Baiklah, menurut saya jawaban yang diberikan Firda ini kurang tepat untuk menjawab permasalahan yang saya ajukan. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang bisa menambahkan? Saya ingin menambahkan, bisa. Ya, Siti. Baiklah, menurut saya itu tidak semua senyawa kimia dapat dijadikan gugus pelindung. Nah, ada beberapa persyaratan untuk suatu senyawa itu dapat dijadikan sebagai gugus pelindung. Yang pertama, reagen yang bereaksi itu harus selektif. Yang kedua, dapat disingkirkan secara selektif dengan menggunakan reagen pendeproteksi. Yang ketiga, tidak memiliki gugus fungsi yang lain. Nah, apabila diinginkan yang bereaksi adalah gugus yang kurang reaktif dari dua gugus fungsional yang berbeda, atau apabila produk pertama dari suatu reaksi mempunyai satu gugus fungsional yang sama atau lebih reaktif dibandingkan bahan awal, maka gugus yang lebih reaktif harus dilindungi dengan gugus pelindung. Nah, yang keempat, bersifat stabil dan hanya bereaksi dengan reaksi tertentu dalam mengembalikan gugus fungsi aslinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahwa gugus pelindung itu merupakan suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu agar tidak turut bereaksi dengan pereaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada suatu reaksi kimia selanjutnya. Dan di mana kemoselektivitas itu sendiri adalah memiliki kemampuan untuk dapat mereaksikan suatu gugus fungsional dari dua gugus yang berada pada satu gugus, maksudnya pada satu molekul. Jadi secara tepatnya reaksi kemoselektivitas ini akan terjadi pada preaksi di mana preaksi dapat bereaksi dengan gugus fungsional yang dikehendaki secara tertentu atau hanya bereaksi sampai pada tahapan tertentu atau menghasilkan suatu produk dengan stereokimia tertentu. Baiklah, lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan ini permasalahan dari sendiri, dia turunnya dengan juga, di dalam sintesis senyawa organik membutuhkan gugus pelindung. Apa yang menyebabkan senyawa organik tersebut tidak dapat melindungi dirinya sendiri pada saat sintesis kimia berlangsung dan mengapa demikian? Kepada teman-teman yang ingin membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Saya ingin menjawab permasalahan Nadia. Dari literatur yang saya baca, kita tahu bahwa gugus pelindung itu suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu, agar tidak turut bereaksi dengan preaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Dan di mana kemoselektivitas itu sendiri adalah memilih untuk dapat mereaksikan salah satu gugus fungsional dari dua gugus fungsi yang berada pada satu molekul. Jadi secara tepatnya, reaksi kemoselektivitas ini akan terjadi pada reaksi di mana reaksi hanya bereaksi dengan gugus fungsional yang dikehendaki secara tertentu atau hanya bereaksi sampai pada tahapan tertentu. Dan dengan menghasilkan suatu produk dengan stereokimia tertentu. Jadi senyawa organik membutuhkan gugus pelindung untuk dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Begitu. Bagaimana Nadia? Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari Dewi. Namun saya merasa jawaban dari Dewi ini kurang melengkapi dari permasalahan saya. Jadi bagi teman-teman ingin menambahkan, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Dewi.
Senyawa organik tersebut tidak dapat melindungi dirinya sendiri pada saat sintesis kimia berlangsung. Dikarenakan sifat yang dimiliki senyawa itu sendiri mudah mengalami reaksi, sehingga membutuhkan gugus pelindung untuk melindungi gugus tertentu. Misalnya, transformasi keseluruhan yang diperlukan ester menjadi alkohol primer. Nah, ini adalah pengurangan ester yang membutuhkan LiAlH4, tetapi itu juga akan mengurangi keton yang tidak kita inginkan. Kita dapat menghindari masalah ini jika kita mengubah keton menjadi gugus fungsi yang berbeda terlebih dahulu. Secara konseptual, ini seperti bisa meletakkan penutup diperlihatkan di atas keton sambil kita melakukan reduksi, lalu melepas penutupnya, sehingga pada kenyataannya itu penutup molekuler adalah kelompok pelindung. Dalam contoh ini melindungi keton sebagai asetal yang merupakan ether dan tidak bereaksi dengan LiAlH4. Kemudian kita dapat mereduksi ester menjadi alkohol primer. Akhirnya kita bisa menghapus grup pelindungnya itu atau gugus pelindungnya itu. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelum terima kasih saya ucapkan atas jawaban dari kawan berikan, sehingga dapat menyimpulkan di permasalahan ini bahwa senyawa organik tersebut tidak dapat melindungi dirinya sendiri pada saat sintesis kimia berlangsung dikarenakan sifat kimia yang dimiliki senyawa itu sendiri, yaitu mudah mengalami reaksi sehingga membutuhkan gugus pelindung untuk melindungi tertentu. Tadi seperti yang misalkan bahwa transformasi keseluruhan diperlukan ester menjadi alkohol primer, ini adalah pengeluaran ester yang membutuhkan LiAlH4, tetapi itu juga mengurangi keton yang kita inginkan, seperti itu. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Baiklah, di permasalahan sini berikutnya ini dari Vika Seputri dengan NIM 086. Kepada Vika disilahkan. Baiklah, terima kasih. Nah, di sini permasalahan saya yaitu berbicara tentang gugus pelindung dalam sintesis senyawa organik. Nah, bagaimanakah cara kita agar dapat menentukan suatu gugus pelindung dapat digunakan dalam suatu reaksi sintesis? Apakah ada spesifikasi khusus dalam gugus pelindung pada suatu reaksi? Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya Nurkalisa akan mencoba menjawab permasalahan yang Vika ajukan, di mana untuk menentukan gugus pelindung dalam suatu reaksi, maka kita harus melihat dan menganalisis gugus fungsi apa yang terdapat pada reaksi tersebut. Nah, karena salah satu syarat dari gugus pelindung adalah dapat bereaksi dengan senyawa pereaksi itu sendiri. Begitu jawaban dari saya. Baiklah, Saudari Nurhalisa, terima kasih atas jawabannya. Tetapi di sini sepertinya jawabannya kurang melengkapi dengan apa permasalahan saya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya Dewi Mariana akan menambahkan dari pemaparan Nurkalisa. Untuk menentukan gugus pelindung dalam suatu reaksi, maka kita harus melihat dan menganalisis gugus fungsi apa yang terdapat pada reaksi tersebut. Karena salah satu syarat dari gugus pelindung adalah dapat bereaksi dengan senyawa pereaksi yang berfungsi untuk mereduksi atau mendeproteksi gugus fungsi yang ada pada senyawa tersebut. Tentu saja ada spesifikasi khusus dalam menentukan gugus pelindung pada suatu reaksi. Seperti yang saya paparkan pada tabel di atas, ada kolom ketahanan khusus gugus pelindung, dan gugus pelindung ini dapat reaktif dengan senyawa yang bagaimana. Contohnya seperti gugus pelindung untuk senyawa aldehid adalah asetal. Nah, gugus asetal ini reaktif terhadap senyawa elektrofil dan bersifat oksidator, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas penambahannya, Saudari Dewi Mariana. Nah, di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari teman-teman atas permasalahan saya, yaitu dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu gugus pelindung itu pastinya
kita dalam suatu reaksi itu, maka kita harus tuh melihat dan menganalisis gugus fungsinya, apa yang terdapat pada reaksi tersebut. Nah, karena salah satu fungsi, salah satu syarat dari gugus pelindung itu kan dapat bereaksi dengan senyawa preaksi yang berfungsi untuk mereduksi atau deproteksi gugus fungsi yang ada pada senyawa tersebut. Nah, tentu saja kan ada spesifikasi khusus dalam menentukan gugus pelindung pada suatu reaksi. Nah, contohnya itu kan yang disebutkan Dewi tadi, gugus pelindung itu untuk senyawa aldehid adalah asetal. Nah, gugus asetal inilah reaktif terhadap senyawa elektrofil dan bersifat oksidator. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Vika tersebut jadi pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Jadi demikian presentasi permasalahan kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.